Saya perkenalkan dulu, nama saya Dr. Elmi Ridar, spesialis anak. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Pekanbaru. Saya sendiri sudah menghandle anak hemofili ya hampir 20 tahun ya. Mungkin saya perlu menerangkan sedikit dulu hemofili itu apa. Hemofili kelainan genetik pada anak di mana mereka mempunyai produksi pembekuan darah yang kurang. Saking rendahnya pembekuan darahnya bisa terjadi perdarahan spontan pada anak. Ya, perdarahan yang sering itu terjadi di daerah sendi, sehingga sendi anak akan rusak dan itu akan mengganggu kualitas hidup mereka nanti ke depannya. Hemofili menjadi urgen karena hemofili ini masih sedikit yang terdiagnosa oleh dokter. Artinya masih ada beberapa masyarakat yang menderita hemofili yang belum terjamah oleh dokter. Jadi tidak terdiagnosa lah begitu. Sehingga di luar sana mungkin banyak anak-anak hemofili yang tidak tertata laksana dengan baik sehingga mereka mempunyai masa depan yang tidak bagus, katakanlah dengan kecacatan dan segala macam. Mengapa disebut katastrofik? Katastrofik adalah suatu penyakit yang jika terjadi akan menyerap biaya tinggi khususnya bagi keluarga penderita penyakit itu. Demikian juga dengan BPJS yang cukup banyak biaya yang terserap untuk pelayanan hemofili ini. Dan pasien hemofili ini tentunya harus kita jaga kualitas hidupnya. Jadi harus kita pertahankan agar dia bisa tetap beraktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya sehingga bisa produktif di kemudian hari. Kita tahu juga hemofili ini memakan pembiayaan yang cukup besar, yang alhamdulillah sudah ditanggung di dalam pembiayaan BPJS atau JKN. Sehingga tentunya pembiayaan yang sudah dikeluarkan oleh BPJS ini efektif dipakai oleh penderita hemofili, gitu. Jadi wilayah kami adalah Riau, Kepri, Sumber, dan Jambi. Tentunya diperlukan suatu keseragaman agar pelayanan di 4 wilayah ini harus ada kemiripan, bahwa terjadi deviasi sesuai kondisi daerah bisa dimungkinkan. Kami melihat bahwa saat ini ada pelayanannya, sistemnya masih perlu kita sempurnakan untuk bisa diseragamkan. Kita melihat pola pelayanannya masih agak sedikit perbedaan. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan teman-teman hematolog anak di Rumah Sakit Arifin Ahmad di Kota Pekanbaru untuk menyamakan pola ini. Tujuan kami adalah agar setiap biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan itu efektif bagi pasien. Jadi kami selain efisien, kita juga pengen efektivitas atas setiap biaya dan tindakan yang diberikan kepada pasien. Dan kita bersyukur karena tim Kendali Mutu Kendali Biaya di bawah pimpinan Pak Nuseli, juga tim dari hematolog anak dari Pekanbaru di bawah koordinasi Dr. Elmi bersepakat untuk buat buku ini, di mana ini ada edukasinya. Kemudian juga ada pemantauan pemakaian obatnya. Jadi jangan sampai obatnya dibawa pulang tapi lupa menyuntik, ataukah malah nyuntiknya ketika perlu saja. Jadi buku ini akan menjadi pengendali bagi pasien, juga dokter yang memantau pelayanan kesehatan itu.
Kebetulan di tangan saya ada buku saku terapi hemofili yang kita launching tadi hari ini bersama dengan Direktur Rumah Sakit, bersama dengan Dinas Kesehatan, bersama dengan Direksi Deputi BPJS, dengan keluarga pasien hemofili di bawah wadah Himpunan Masyarakat Hemofili. Di buku saku ini sebenarnya selain untuk pencatatan pemberian pengobatan, juga ada informasi-informasi tentang hemofili di dalamnya yang kita berikan kepada pemegang atau keluarga. Jadi ini sebagai sosialisasi lah ya. Mungkin orang di sekitarnya atau keluarga-keluarga dekatnya ada mempunyai gejala-gejala hemofili. Jadi di buku ini ada juga sosialisasi pengobatan, sosialisasi tanda-tanda, sosialisasi kapan diberikan sebagai terapi profilaksa atau terapi on demand. Malah bisa diarahkan juga menentukan dosis obat di sini. Jadi bisa dipakai oleh pasien sendiri, bisa dipakai oleh dokter juga, bisa dipakai oleh orang awam, keluarga misalnya. Dan bisa juga dilihat oleh pelayan DPJP-nya, dokter yang memberikan pengobatan. Jadi dengan daftar pemberian obat, di dalam ini ada daftar pemberian obat. Di dalam ini ada daftar pemberian obat. Di sini dapat dilihat nanti berapa obat yang diberikan dokter, terus siapa yang menyuntikkan, tanggal berapa disuntikkan, berapa dosis yang disuntikkan, sehingga tercatat. Andaikan nih seorang dokter itu memberikan obatnya 4 botol 2000 IU, dia dipakainya sekali suntikan 1000 IU gitu misalnya, sehingga ketahuanlah nanti ini tanggal sekian diberikan, tanggal sekian diberikan. Atau misalnya nanti anaknya aman saja, misalnya yang hemofili bukan hemofili berat, anaknya aman saja, jadi obatnya tidak diberikan reguler, hanya berdasarkan kebutuhan. Misalnya hemofili yang ringan berdasarkan kebutuhan aja, dia berdasarkan kebutuhan gitu buat. Misalnya lagi terluka, lagi bengkak, kalau tidak mereka nggak pakai. Nah, ini terutama sekali untuk yang mereka yang berat. Gunanya apa? Untuk menyamakan persepsi antara rumah sakit, dokter, dan pasien. Jadi sebenarnya bagi rumah sakit kendali mutu, kendali biaya juga kan dari BPJS. Jadi sebenarnya antara pasien, rumah sakit, BPJS itu saling membutuhkan dan persepsinya sama. Pasien kita tertolong, dari BPJS-nya pembayarannya sesuai, dari rumah sakit obat yang diberikan sesuai. Itu aja tujuan buku ini. Menjelang semua penderita hemofili teredukasi dan masyarakat luas mengerti tentang hemofili. Nanti kalau misalnya kita semua sudah mengerti tentang hemofili, mungkin kita tidak memerlukan buku ini. Ini menjelang. Terutama sekali karena ini kita mencoba di Riau dulu ya. Kita sosialisasikan setiap pasien sudah memakai buku ini. Sehingga kita nanti akan menilai nih manfaat buku ini gitu. Kalau seandainya buku ini bermanfaat bagi pasien juga, nanti kan kita akan evaluasi buku ini bermanfaat bagi dokter, bagi rumah sakit, dan bagi pasien sendiri. Nah, dan juga kendali biayanya dari BPJS juga bisa dipantau dengan benar gitu. Tentunya ini bisa kita pakai di mana-mana seluruh Indonesia gitu kan, pasien hemofili kita ada di mana-mana. Harapannya ke depan tentu anak hemofili bisa terlayani dengan baik, dikontrol dengan buku. Dan dengan baik mereka bisa hidup dengan baik, tidak menderita.
Kemudian alat kontrolnya apa? Alat kontrolnya buku. Jadi ada suatu kesinambungan pengobatan yang lebih baik. Kita sendiri bisa memantau juga perkembangan dari dokternya. Kita bisa memantau perkembangannya. Buku ini mohon dijaga. Artinya mohon dipelajari, mohon dijaga, dan mohon dipakai. Gitu. Jadi kalau pemberian obat, mohon catat di buku ini dan rawatlah buku ini sampai pada lembar-lembar terakhir. Jangan nanti baru dipakai satu lembar udah hancur gitu ya. Jadi mohon untuk anak-anak hemofili bukunya dijaga dan setiap datang berobat dibawa supaya dokter yang memberikan obat itu bisa mengerti kondisi-kondisi anak dari waktu ke waktu. Tentunya untuk pembuatan buku ini kami harapkan nanti dari tim hematologi anak dari Pekanbaru bisa melengkapi, menyempurnakannya. Dan kami bagi pasien harapannya buku ini bisa memantau semua dikerjakan. Jadi sehingga tidak lupa lagi untuk menyuntik tepat waktu. Sehingga kualitas hidup bisa terjaga dan bisa pada akhirnya bisa sukses, bisa mandiri kemudian hari. Juga bagi eksternal, bagi orang tuanya, gurunya, teman-temannya, buku ini ada edukasi sehingga mereka bisa membaca, bisa mengetahui apa sih hemofili dan apa yang diperlukan bagi penderita hemofili ini. Dan berikutnya adalah di sini ada edukasi juga. Jika ada kondisi seperti ini perdarahan, apa yang perlu dilakukan, sehingga tentunya kualitas hidup pasien hemofili ini bisa kita tingkatkan. Terima kasih.